Selamat datang di mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Jadi di hari ini kita akan bahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu, karena ini adalah pertemuan awal di tahun 2022. Jadi video yang Anda lihat ini merupakan rangkaian materi dari perkuliahan Manajemen Produksi dan Operasi di jurusan Teknik Mesin. Berikut ini adalah capaian pembelajaran. Setelah Anda mengikuti kuliah ini, diharapkan Anda akan memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan capaian pembelajaran seperti ini. Yang pertama, Anda diharapkan mampu merancang sistem transformasi input, proses, dan output pada sistem produksi. Kemudian, Anda mampu memahami material handling dan mampu menggunakan metode PERT. Selain itu, di capaian pembelajaran keempat, Anda akan mampu menghitung dan menganalisa tingkat produktivitas pada setiap lini produksi pada perusahaan. Kemudian setelah capaian pembelajaran keempat tercapai, Anda diharapkan mampu memahami forecasting, yang tujuannya adalah untuk membuat suatu produk sesuai dengan keinginan pasar. Capaian pembelajaran keenam, itu Anda akan mampu untuk membuat bill of material dan merancang layout pabrik untuk optimalisasi proses produksi. Kemudian capaian pembelajaran ketujuh, Anda mampu menjelaskan dan mengaplikasikan langkah-langkah pembuatan keputusan di tingkat manajemen produksi. Oke, capaian pembelajaran ke-8, selain 7 capaian pembelajaran tadi, Anda akan mampu menerapkan dan merancang model-model pengembangan strategi operasi setiap perusahaan. Oke, setiap perusahaan itu memiliki model pengembangan strategi operasi masing-masing dan diharapkan Anda bisa memahami dan menerapkannya. Mungkin kalau menerapkan ketika Anda magang ya, itu Anda akan bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di sini, tapi pemahaman yang sudah diperoleh diharapkan Anda bisa dapat itu ya pemahamannya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami pentingnya perencanaan dan strategi pengembangan SDM. Jadi selain kita bekerja dengan mesin, kita juga bekerja dengan manusia. Oleh karena itu SDM itu perlu kita handle juga dalam suatu rangkaian proses manajemen, produksi, dan operasi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ditanya gitu ya, sebenarnya apa sih manajemen produksi dan operasi? Kalau kita lihat lagi ya, basicnya atau filosofis dari suatu produk itu dibuat, maka kita bisa memetakan siklusnya itu. Di sini ada input ya dan outputnya. Jadi suatu barang sebelum jadi barang jadi itu akan mengalami beragam proses penambahan nilai ya, penambahan nilai barang. Artinya apa? Bahan mentah itu harus diolah. Nah, pengolahan bahan mentah tersebut itu kita sebut sebagai proses transformasi atau kita kenal juga sebagai konversi untuk menjadi suatu produk. Produknya dapat berupa barang maupun jasa. Di dalam hierarki manajemen produksi dan operasi, peran dari ilmu MPO atau manajemen produksi ini berada pada pengaturan proses transformasi atau konversi tersebut. Jadi kalau kita punya input berupa energi, ya, material, tenaga kerja, modal, kemudian pengetahuan, ya, berupa informasi, untuk membuat input tersebut menjadi output, itu diperlukan suatu metode. Dan metode-metode itu ada di dalam suatu ilmu, yaitu ilmu manajemen produksi dan operasi. Bagaimana cara membuat produk supaya diminati pasar, kemudian bagaimana cara mengatur proses produksi supaya lebih efisien. Kemudian ada juga pertanyaan seperti misalnya, bagaimana cara mengetahui harga kesekian dari produk ini adalah suatu harga yang sangat dapat diterima masyarakat dan merupakan harga yang ideal. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara merencanakan penjadwalan? Bagaimana cara membuat layout pabrik yang baik sesuai dengan produk yang kita hasilkan? Itu semua
tercantum di dalam satu ilmu manajemen produksi dan operasi, dan yang akan kita pelajari di semester ini gitu. Oke. Nah, jadi selain keahlian hard skill berupa kemampuan untuk melakukan proses machining, kemudian kecanggihan suatu teknologi, ternyata hasil dari suatu produk, ya, ending dari suatu produk, itu kecanggihan teknologi tidak 100% menjamin bahwa produk yang dihasilkan akan semakin baik apabila proses manajemen produksinya ngasal atau ngawur-ngawuran gitu, atau tidak jelas gitu. Jadi ibaratnya Anda diberi senjata ya, berupa input ya. Di sini ada 5 elemen. Kemudian kalau Anda tidak bisa memanfaatkan input tersebut dengan baik, maka outputnya juga akan buruk gitu. Nah, sebaliknya, kalau input yang Anda miliki itu biasa saja, misalkan Anda punya sistem permesinan yang tidak begitu canggih, katakanlah mesin bubut, dibandingkan dengan mesin CNC bubut kan, mesin bubut jauh lebih ini ya, sederhana sistemnya. Nah, kalau Anda mau bersaing gitu, Anda punya input yang terbatas, dan bersaing dengan produk lain yang inputnya itu sudah baik, ya maka beragam strategi itu dapat kita pakai. Misalkan nih, kalau pesaing kita punya beragam input yang luar biasa dari sisi energi, material, tenaga kerja, modal, dan informasi, maka dibandingkan dengan perusahaan existing kita yang kita miliki, katakanlah yang memiliki input sedikit di bawah standar dari mereka, kita tetap bisa dengan ilmu manajemen produksi dan operasi, kita tetap bisa bersaing gitu. Produk kita tetap bisa akan laku. Karena kita memiliki strategi operasi yang namanya strategi operasi. Kita bisa contoh, kita bisa petakan marketnya mana yang kira-kira akan membeli barang kita. Jadi kita tidak bermain di market yang sama atau konsumen yang sama dengan pesaing. Kalau pesaing itu bermain di market yang menjual mesin di harga spek tinggi katakanlah, karena besarnya input mereka, majunya teknologi mereka, ya kita bisa saja bikin produk yang untuk market golongan menengah atau market yang golongan low, ya, misalkan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari kelima ini ya, paparan yang saya katakan tadi, kemudian ini ada proses ya, proses hierarki dari berhasilnya dibuat suatu barang, maka ini kita perhatikan dia memiliki ciri umum gitu ya. Nah, ciri umum dari manajemen produksi dan operasi, dia punya unsur utama input ya, proses transformasi, output, kemudian di sini ada feedback gitu ya, informasi, feedback informasi di sini. Jadi umpan balik. Apakah barang yang kita buat itu sesuai ekspektasi konsumen? Apakah serapannya di market itu besar atau margin yang diperoleh itu bisa menutupi proses produksi? Itu semua harus dicatat itu. Jadi data dalam manajemen produksi dan operasi itu sangat penting. Jadi keberadaan data, mulai dari data produksi, data keuangan, ya, data mengenai tenaga kerja, data pemakaian sumber energi, dan lain sebagainya, yang kaitannya dengan input ini. Ya. Kemudian proses transformasi atau konversi ini akan mengkombinasikan semua elemen di input, sehingga outputnya adalah berupa produk, dapat berupa barang ataupun jasa. Nah, input yang digunakan itu dapat bersifat sederhana ataupun input yang kompleks ya. Maksudnya apa? Ya, jadi kalau inputnya berupa input yang sederhana, ya dia berupa benda real katakanlah, dan proses mendapatkannya tuh dari proses jual putus katakanlah. Maksudnya jual putus itu gini, Anda beli di vendor lain, kemudian Anda simpan misalkan, kemudian Anda manfaatkan. Itu sangat konvensional. Nah, kemudian bagaimana kalau kompleks? Jadi melibatkan banyak vendor. Ini terkait dengan banyak
subkontrak misalkan untuk memperoleh input. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang perlu di-manage. Nah, itulah pentingnya manajemen produksi. Kemudian ada proses transformasi. Ini merupakan kegiatan penambahan nilai. Oleh karena itu, ya, ini perlu diperhatikan karakteristiknya. Jadi meliputi efisiensi, kualitas, waktu yang dibutuhkan maupun fleksibilitas ya dari transformasi tersebut. Kemudian di sini ada output ya. Outputnya tadi dapat berupa barang atau jasa maupun sekumpulan barang atau jasa. Kemudian ada satu hal lagi yang juga penting ya di dalam manajemen produksi dan operasi, yaitu faktor yang mempengaruhinya itu berupa teknologi ya. Teknologi, kemudian aspek ekonomi, ya bisa aspek ekonomi di suatu wilayah, katakanlah pabrik yang dibangun di Indonesia pasti berbeda dengan pabrik yang dibangun di Zimbabwe gitu ya. Karakteristiknya pasti berbeda. Ada faktor teknologi, ekonomi, kemudian sosial juga, itu juga penting. Kondisi masyarakat, budaya di mana pabrik itu akan didirikan, itu perlu kita kaji juga. Supaya apa? Supaya nantinya warga itu tidak terganggu dengan adanya kegiatan produksi yang kita lakukan. Itu untuk aspek sosial. Kemudian kondisi politik suatu wilayah. Nah, yang paling baru, Anda perhatikan kasus Elon Musk, ya, Tesla, yang tidak jadi membangun pabrik di Indonesia. Itu kan juga, dia juga mempertimbangkan aspek politiknya. Kemudian atas dasar unsur utama dan ciri dari manajemen operasi itu yang sudah kita bahas tadi, maka kita dapat katakan bahwa MPO adalah kegiatan ya, untuk mengolah input melalui beragam proses transformasi atau konversi nilai suatu barang sedemikian rupa sehingga menjadi output berupa produk yang sifatnya bisa barang maupun jasa. Jadi itu. Oke, selanjutnya. Nah, keberlangsungan suatu sistem produksi itu tak lepas dari dukungan teknologi proses manufaktur. Jadi kalau kita petakan, proses manufaktur itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada jenisnya forming dan juga machining. Apa bedanya itu? Kalau machining ya, sisi machining di sini. Machining itu proses manufacturing yang mengurangi ya, menambah maupun mengurangi volume dari suatu material. Jadi dia di machining. Contohnya misalkan milling ya, turning, kemudian water jet machining, itu semua itu adalah contoh jenis machining. Kemudian ada jenis forming, yaitu proses manufaktur yang di dalamnya tidak terjadi pengurangan volume material. Nah, jenis-jenisnya ini sifatnya ada 3. Jadi bisa dibedakan jadi 3 kategori. Bisa welding ya. Welding itu proses joining termasuknya. Jadi proses merakit ya, welding. Kemudian ada casting, yaitu pengecoran ya. Bisa juga forming. Forming ya proses membentuk suatu struktur material, misalkan tekuk, ya, bending dan lain sebagainya. Di sini ada rolling forging gitu. Jadi mengubah bentuknya tanpa mengurangi volume dari benda kerja. Tuh. Selain manufaktur juga dari sisi material ya. Material, di sini ada engineering material ya, kita tinjau dengan diagram ini. Ada metal, keramik, polimer, dan komposit. Jadi semua barang yang ada di dunia ini, semua produk real, itu tidak lepas dengan yang namanya material. Ya. Apa material yang akan kita gunakan untuk merancang suatu produk atau membuat suatu produk yang disukai oleh konsumen? Nah, itu keputusannya itu sangat kompleks ya. Sampai kita memilih suatu material tertentu, ada metode
sistematis yang harus kita lalui itu. Jadi alasannya terkait dengan kebutuhan konsumen, kemudian apa kaitannya dengan benchmarking produk sebelumnya, pesaing juga. Nah, itu semua ya cara untuk memilih material apa yang sesuai itu juga mendukung kegiatan manajemen produksi dan operasi itu. Sini misalnya metal, keramik, polimer, komposit merupakan material teknik. Kemudian dari metal dibagi lagi menjadi metal ferro dan non-ferro, dan keramik juga dibagi lagi menjadi keramik kristalin atau yang glass itu jenisnya. Kemudian polimer ada termoplastik, termoset maupun elastomer atau karet ya. Dan komposit ya tergantung matriksnya, bisa MMC atau metal matrix komposit atau CMC, keramik matrik komposit, dan PMC atau polimer matrik komposit. Jadi pengetahuan mengenai ilmu bahan itu juga sangat penting untuk kegiatan operasi ya. Tadi setelah kita tahu proses machining ya, kemudian kita tahu material, kemudian how to develop the products gitu. Bagaimana cara mengembangkan produknya. Dari mulai konsep desain, kemudian merancang desain untuk assembly-nya. Karena kita bisa saja membuat produk atau desain ya, konsep desain yang sangat wah gitu. Tapi tidak bisa dibuat gitu. Tidak bisa dimanufaktur, itu juga suatu kerugian ya. Jadi buat konsep terlalu bagus tanpa mempertimbangkan peralatan untuk assembly-nya, itu akan menjadi bumerang ya kepada perusahaan. Nah, karena itu desain konsep itu ada looping-nya, ada feedback-nya dari design for assembly. Kalau dia bisa dibuat lebih simpel, maka akan ada revisi dengan konsep desainnya gitu. Mempertimbangkan proses manufaktur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi seperti itu. Setelah itu sudah lolos, artinya desain konsepnya ini lolos atau memperoleh ACC dari engineer desain produk katakanlah ya, atau dari bagian proses produksi. Jadi ada dokumen design for assembly. Oke, sudah lolos, maka masuk lagi ke tahapan berikutnya. Jadi memilih material ya, material selection. Kemudian juga ada estimasi dari biaya fabrikasi. Nah, kemudian setelah ini lolos ya, masuk ke pemilihan best design concept. Jadi konsep desain itu tidak hanya satu. Ada beberapa konsep desain yang dianalisis apakah dia layak untuk dibuat dari sisi kemudahan assembly-nya, kemudian dari sisi materialnya dan harganya. Tuh, kemudian dipilih best design. Dan kemudian kita masuk ke fase design for manufacturing atau DFM. Nah, ini fungsinya DFM ini untuk membuat barang yang sudah desain yang sudah dibuat tadi, konsepnya yang sudah dipilih itu kita pikirkan, kita analisis bagaimana supaya cost-nya sangat minim. Nah, disitulah pentingnya ilmu MPO. Jadi kita bisa menghitung berapa cost yang bisa ditekan dan tanpa mengurangi kualitas atau pelayanan dari produk yang kita jual. Tuh. Next step yaitu membuat prototype untuk menguji dan melihat bagaimana kondisi real ya, kondisi real suatu peralatan yang kita punya untuk membuat produk ini. Kemudian kalau prototype sudah dibuat dan pembenahan di prototype biasanya banyak dilakukan ya, karena produk itu kan tidak ada yang produk yang sempurna ya, tidak ada produk yang perfect. Bisa juga dari sisi manufacturing-nya ya, ketidaksempurnaannya itu berasal. Kemudian bisa juga dari konsepnya, konsep desainnya memang sudah obsolete atau sudah tertinggal gitu. Jadi perlu dibuat looping, ya, feedback, dan juga prototyping untuk menguji kondisi real produk saat digunakan oleh konsumen. Kemudian setelah prototipe selesai dibuat, proses terakhir adalah produksi massal.
produksi massal. Nah, di produksi massal ini nantinya ilmu yang berperan adalah di MPO, yaitu ilmu tentang penjadwalan ya. Karena kaitannya dengan produksi, maka kita diharapkan bisa membuat suatu proses produksi atau layout pabrik ya, yang sangat efisien untuk produk yang spesifik. Nah, ini adalah contoh penerapan desain for assembly. Anda bayangkan desain awalnya itu seperti ini. Lihat, ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 komponen untuk membentuk produk ini. Ini adalah motor listrik ya. Katakanlah ini, misalkan ini motor listrik ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, itu bisa menerapkan desain for assembly, sehingga desain awal ini akan direvisi menjadi desain baru yang lebih simpel. Ini. Sehingga setelah diterapkan desain for assembly, mana yang berubah? Jadi ada beberapa part yang bisa digabung dalam satu unit, dalam satu komponen itu bisa kita gabung. Ini kan pengecoran ya yang berperan ya kalau di sisi manufakturnya. Ini pengecoran, kemudian pembubutan. Ini proses yang dipakai di sini. Kemudian ada proses drilling juga. Nah, DFA ini akan mengefisiensikan proses. Bayangkan kalau Anda membuat desain awal ini, Anda harus membuat part yang pertama ini, ya komponen. Part yang pertama, kemudian part yang kedua, kemudian part yang ketiga yang ini. Dan setelah itu Anda harus memikirkan bagaimana cara menyambung ketiga bagian ini. Tuh. Jadi setelah menggunakan design for assembly, kita analisis mana aja part yang bisa kita gabungkan, mana yang bisa lebih diefisiensikan. Kita bisa punya desain baru yang lebih compact ya, lebih compact. Satu unit sudah mencakup 3 part ini. Nah, unit yang ini, yang atas. Nah, jadi dampaknya apa? Dampaknya dia akan mempercepat proses perakitan nantinya. Ini waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk ini ya, produk motor listrik ini itu akan jauh lebih cepat. Dampaknya apa? Karena waktunya lebih cepat, maka barang yang dihasilkan dalam periode waktu yang sama itu bisa lebih banyak. Artinya apa? Barang yang dihasilkan lebih banyak, ongkos untuk membuatnya, gaji pegawainya itu tetap. Berarti harga pokok produksinya bisa lebih murah, gitu. Bisa lebih terjangkau, bisa lebih ditekan. Jadi seperti itu. Jadi dari sisi produknya sendiri, kita bisa mengubah tatanan dari harga jual produk ini. Kalau harga produksinya lebih murah, berarti kan kita dengan margin yang tetap, katakanlah, kita bisa jual ke konsumen bisa lebih murah tuh dibanding pesaing. Nah, itu peran design for assembly. Jadi peran yang kedua ini, design for assembly. Jadi kita analisis desain produknya, kemudian kita terapkan design for assembly, mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dibuat lebih kompleks. Ini contoh lain. Jadi semula desainnya seperti ini. Ini adalah assembly controller ya, desain controller. Nah, kemudian udah berubah menjadi seperti yang di sebelah kanan, jadi lebih kompak. Tidak banyak sambungan-sambungan, kemudian lebih simpel. Kaitannya dengan kegiatan operasi, maka kita memerlukan suatu decision making atau pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan itu kalau kita gambarkan ya, kita visualisasikan itu ada 3 jenis ya. Jadi ada keputusan operasional, keputusan taktis, dan keputusan strategis. Semakin ke atas ini segitiga ya, semakin ke atas ya. Ini semakin meruncing. Itu keputusan teknis ya, ada yang kaitannya dengan hal-hal teknis, khususnya seperti perancangan produk dan lain sebagainya, itu akan semakin minim. Jadi kaitannya
dengan hal teknis semakin ke atas itu akan semakin sedikit. Jadi keputusan strategis ya di sini. Dia lebih mengurusi hal-hal yang sifatnya soft ya, sifatnya soft manufacturing, ataupun lebih ke hal yang sifatnya itu strategi gitu ya, dibanding dengan keputusan operasional. Contoh keputusan operasional ya, ini yang berkaitan erat dengan kegiatan produksi. Misalkan material yang mau dipakai, kemudian kecepatan spindle dan lain-lain sebagainya, treatment, surface treatment yang akan dipakai setelah produk itu jadi, itu adalah keputusan operasional gitu. Kalau keputusan taktis dia lebih ini lagi ya, lebih general lagi. Ya, keputusan taktis misalkan kebutuhan mesin berapa unit, gitu. Kemudian jenis mesin apa saja, dia lebih umum keputusan taktis, tapi masih berada di lingkup engineering gitu. Kalau keputusan strategis itu kaitannya sudah dengan bisnis gitu, kaitannya dengan saham, kaitannya dengan politik ya, kondisi politik dan sebagainya. Jadi itu jenis keputusan dalam kegiatan operasi. Nah, keputusan-keputusan tersebut itu diambil oleh yang namanya manajer. Jadi manajer itu fungsinya itu mengatur ya, memanage kegiatan sesuai tingkat keputusannya. Apakah dia ada di tingkat operasional, taktis, atau strategis. Dan manajer-manajer tersebut digaji untuk mengatur supaya proses konversi dalam membentuk produk mentah menjadi produk jadi itu berjalan secara lancar dan efisien. Seperti itu. Nah, manajer ini bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Jadi, khususnya manajer operasi, itu dia punya peran. Ya. Peran pokoknya apa? Ya, peran pokoknya untuk ya perencanaan, planning jelas, organizing, ya, pengorganisasian. Jadi, bagaimana membuat organisasi perusahaan yang efisien, tidak banyak mengeluarkan biaya, tidak banyak orang. Ya, jadi, orang yang pas gitu ya, kemudian dana yang pas, itu pengorganisasian. Kemudian pemilihan orang yang sesuai untuk tiap posisi. Nah, itu tugas dari manajer operasi. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kemudian kepemimpinan, leadership ya. Bagaimana dia memimpin unit di bawahnya supaya bisa bergerak untuk menjalankan proses konversi material mentah setengah jadi menjadi material yang siap untuk dijual atau dipakai oleh konsumen. Selain itu, controlling itu juga merupakan peran pokok dari manajer operasi. Nah, jadi manajer operasi itu tugasnya ada 5, ya, tugas intinya. Nih, ada 5 tugas ini. Itu tugas pokok manajer operasi. Nah, supaya bisa melakukan kelima tugas ini, maka dia harus memiliki pengetahuan ya, memiliki ilmu berkaitan dengan perencanaan, ya. Kemudian kaitannya dengan pengorganisasian, pemilihan orang yang tepat untuk posisi tertentu atau staffing, tidak luput juga kepemimpinan dan punya pengetahuan terkait dengan controlling. Nah, jadi ini adalah 5 peran pokok manajer operasi. Kelak Anda kalau udah kerja nanti, Anda menjadi manajer operasi, ya bahkan lebih dari 5 ini ya, 5 peran ini. Tapi ini adalah 5 peran inti ya, 5 peran inti dari manajer operasi supaya dia bisa memimpin suatu proses konversi material dari barang mentah menjadi bahan produk jadi dengan sangat baik. Nah, planning, perencanaan itu lebih ke menjawab pertanyaan apa yang akan dilakukan, kemudian siapa yang akan melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Jadi itu planning ya, untuk perencanaan. Dan manajer operasi tadi itu ada banyak jenisnya. Itu ada terbagi lagi. Jadi di suatu perusahaan itu manajer itu ada manajer operasi, ada manajer material, manajer pembelian, kemudian manajer persediaan, pengendalian produksi, manajer mutu, fasilitas, kemudian kaitannya dengan layout pabrik yaitu manajer lini ya, dan analis perencanaan operasi. Itu jenis manajer dan Anda juga harus bisa keahlian bekerja sama dengan banyak manajer ini gitu supaya perusahaannya kompak ya dan kegiatan pembuatan produknya menjadi lebih dinamis gitu.
Ini adalah jenis-jenis manajer. Oke, ini ada video ya. Jadi videonya saya skip aja soalnya bisa kena copyright. Dan ini adalah contoh kegiatan produksi ya, kegiatan produksi di perusahaan. Ini. Jadi ini adalah kegiatan apa? Tahu nggak produk yang dibuat? Ini dia membuat iPhone ya, Apple. Nah, di pabrik yang membuat ini di China. Nah, jadi seperti ini. Proses-proses yang dipakai ini kan sebetulnya menggunakan peralatan yang sudah sangat canggih, tapi proses manajemen produksi dan operasi juga diperlukan untuk menentukan berapa jumlah barang yang harus dibuat, kemudian bagaimana cara mengatur lini produksinya. Oke. Nah, kalau ini adalah Intel ya, jadi pabrik untuk membuat chip. Anda bisa lihat di sini untuk mengefisiensikan ya suatu proses produksi, maka dibuatlah robot itu. Jadi robot itu sebenarnya dibuat untuk mengerjakan pekerjaan yang kalau dilakukan manusia itu nggak maksimal, udah mentok gitu. Ya, manusia itu udah melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin, udah ternyata efisiensinya masih kurang, makanya dibuatlah robot gitu supaya bisa menaikkan efisiensi gitu. Untuk transport, bayangkan kalau ini harus dibawa manusia gitu, berapa orang yang harus jalan jejer gitu. Tuh. Dan juga kecepatannya kan tidak konstan ya kalau manusia ya. Ada capeknya, kemudian kaitannya dengan sterilisasi juga. Oke. Jadi itu pendahuluan untuk manajemen produksi dan operasi. Semoga bermanfaat dan kita akan sampai kepada tahap pengembangan dan penerapan strategi operasi di pertemuan berikutnya. Oke. Tetap terus semangat belajar dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.